Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Tulang Bawang dan Kerajaan Kota Kapur. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Dianangga Dewi, nomor absen 1. Semuanya, perkenalkan, nama saya Fani Resti Juliani, nomor absen 6. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Gita Winantari, nomor absen 36 dari kelas 10 IPA 8. Perkenalkan, nama saya Nimputu Giasci Paramita, nomor absen 41. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tulang Bawang. Dari sumber-sumber sejarah Cina, kerajaan awal yang terletak di daerah Lampung adalah kerajaan yang disebut Bawang atau Tulang Bawang. Titik letaknya kerajaan ini berada tidak diketahui pasti, namun ahli sejarah Dr. J.W. Naarding memperkirakan pusat kerajaan ini terletak di Huluwai, Tulang Bawang, antara Manggala dan Pagardewa, kurang lebih dalam radius 20 km dari pusat Manggala. Berita Cina tertua yang berkenan dengan daerah Lampung berasal dari abad ke-5, yaitu dari kitab Liu Sungsu, sebuah kitab sejarah dari masa pemerintahan Kaisar Liusung tahun 420 sampai 479. Beberapa isi dari kitab ini mengemukakan bahwa pada 499 Masehi, sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Nusantara bagian barat bernama Pu Huang atau Po Huang mengirimkan utusan dari barang-barang upeti ke negeri Cina. Kitab ini juga mengemukakan bahwa Kerajaan Pu Huang menghasilkan lebih dari 41 jenis barang yang diperdagangkan ke Cina. Dalam sumber sejarah Cina yang lain, kitab Taiping Huang Yuji tertulis pada tahun 976 sampai 983 Masehi menyebutkan sebuah kerajaan bernama Tulang Puang oleh Guy Ferran disarankan untuk diidentifikasi dengan tulang bawang yang terletak di daerah pantai Tenggara, Pulau Sumatera, di selatan Sungai Palembang. Damais memberikan kemungkinan lain mengenai lokasi dan identifikasi P.O. Huang atau bawang itu dengan sebuah nama tempat bernama Bawang atau Umbul Bawang yang saat ini terletak di Lampung Barat, yaitu di daerah Kecamatan Balik Bukit. Tidak jauh dari desa ini, yaitu Desa Hanakau, atau sejak 1912 telah ditemukan sebuah inskripsi yang dipahatkan pada suatu batu tegak. Bahkan pada beberapa tahun terakhir masih ditemukan pula 3 buah inskripsi batu yang lainnya. Raja pertamanya bernama Mulonou Jadi. Mulonou berasal dari Cina. Raja Mulonou dikenal dengan nama Mulonou Aji atau Mulonou Haji. Setelah itu digantikan oleh putra mahkota bernama Rekahan Sakti, Ratu Pesagi, Poyang Naga Barisang, Cacat Guci, Cacat Bucit, Minak Sebala Kuang. Pada abad ke-9 Masehi, kerajaan ini dipimpin Runjung atau lebih dikenal dengan Minak Tabu Gayau yang memiliki 3 putra mahkota, yaitu Tuan Rio Mangkubumi, Tuan Rio Tengah, dan Tuan Rio Sanak. Tuan Rio Tengah mempertahankan wilayah Rantau Tijang atau Manggala, dan Tuan Rio Sanak mempertahankan wilayah daerah Panarangan dengan panglimanya Gemol atau Minak Indah. Masing-masing perbatasan dijaga oleh panglimanya guna mengamankan wilayah dari serangan musuh baik dari luar maupun dalam negeri sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang berjudul Kerajaan Kota Kapur. Dari hasil penelitian arkeologi yang dilakukan di Kota Kapur, Pulau Bangka, pada tahun 1994 diperoleh suatu petunjuk tentang kemungkinannya adanya sebuah pusat kerajaan atau kekuasaan di daerah itu. Sejak masa sebelum munculnya Kerajaan Sriwijaya, pusat kekuasaan ini meninggalkan temuan-temuan arkeologi berupa sisa-sisa sebuah bangunan candi Hindu atau Vaishnava tersebut dan batu bersama dengan acar-acar batu, diantaranya 2 buah acar Wisnu dengan gaya seperti acar-acar Wisnu
yang ditemukan di lembah Meking, Semenanjung Malaka, dan Cibuaya, Jawa Barat, yang berasal dari masa sekitar abad ke-5 dan ke-7 Masehi. Sebelumnya, di situs Kota Kapur selain telah ditemukan sebuah inskripsi batu dan kerajaan Sriwijaya yang berangka tahun 608 Saka atau sekitar 686 Masehi. Telah ditemukan pula peninggalan-peninggalan yang lain, di antaranya sebuah acar Wisnu dan sebuah acar Durga. Dari peninggalan-peninggalan ini, nampaknya kekuasaan di Pulau Bangka pada waktu itu bercorak Hindu Waisnawa. Sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Nah, temuan lain dari situs Kota Kapur ini adalah ditemukannya 2 buah benteng pertahanan yang kokoh yang masing-masing berukuran 350 meter dan 1200 meter dengan ketinggian 2-3 meter. Benteng pertahanan ini telah dibangun sekitar abad ke-6 Masehi. Menurut beberapa ahli, benteng ini sudah berperan untuk menghadapi ekspansi Sriwijaya ke Pulau Bangka menjelang abad ke-7 Masehi. Penguasaan Pulau Bangka oleh Sriwijaya ditandai dengan dipancangkannya inskripsi Sriwijaya di Kota Kapur yang berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Yang isinya sendiri berisikan wilayah kekuasaan oleh Sriwijaya. Peranan Pulau Bangka oleh Sriwijaya agaknya berkaitan dengan peranan Selat Bangka sebagai pintu gerbang selatan dari jalur pelayaran niaga di Asia Tenggara pada waktu itu. Sejak dikuasainya Pulau Bangka oleh Sriwijaya, maka berakhirlah kekuasaan awal yang ada di Pulau Bangka.